Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Perkenalan, nama saya Anas Ibnu Majah dengan project website toko online IMShop berbasis kode Igniter ini. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan fungsi dari user dengan role admin, yang dimana di dalamnya bisa mengatur, menambahkan beberapa data, mengubah atau mengedit suatu data, dan menghapus suatu data. Dan user dengan role admin tersebut bisa secara penuh ya mengakses modul yang ada di dalam program ini. Di sini pada video ini saya akan mencoba menjelaskan fungsi dari modul pembelian, yaitu melakukan pembelian pada program atau project website toko online IMShop ini. Kita bisa masuk sebagai member ya. Di sini saya mengisikan email dan password. Kita klik button login. Nah, kita sudah sukses masuk ke dalam halaman utama sebagai member. Dan jika kita memilih menu manage, maka kita tidak akan bisa mengaksesnya karena kita di sini login sebagai dengan role member. Maka kita akan diarahkan kembali ke halaman utama sehingga kita tidak bisa mengakses modul yang hanya bisa diakses oleh user dengan role admin. Oke, misalnya sebelum menambahkan produk ke keranjang, misalnya user ingin mencari kategori berdasarkan yang tersedia di dalam program ini. Misalnya kita akan memilih smartphone, kita bisa klik smartphone. Nah, di sini tersedia beberapa produk yang sebelumnya sudah saya tambahkan ya, dengan 6 produk, harganya dan deskripsi produk di sini sudah ada, dan tentunya dengan gambar produknya. Dan misalnya kita ingin mencari suatu brand, misalnya di sini kita pilih Apple. Kita bisa melakukan pencarian. Pada fungsi pencarian ini akan otomatis menampilkan produk sesuai dengan yang kita cari ya di sini. Dan selain itu, misalnya di sini kita akan user ingin mengurutkan harga, mencari harga termurah dari yang termurah atau termahal. Misalnya kita ingin dari harga yang termurah mencari produk dengan harga termurah, kita bisa klik button termurah di sini. Kita bisa program ini akan secara otomatis mengurutkan produk termurah berdasarkan harga. Di sini kita bisa melihat produk yang termurah hingga termahal akan ditampilkan. Dan jika kita pilih button, kita urutkan dari yang termahal, kita bisa klik button termahal di sini dan kategori sesuai dengan produk yang telah kita tambahkan. Oke, mungkin kita akan langsung mencoba untuk melakukan pembelian pada produk ini. Di sini misalnya kita akan membeli ini ya. Kita bisa klik button add to cart dengan kuantitas. Di sini kita bisa tambahkan berapa
kita coba pilih satu, add to cart ya. Nah, di sini akan ada alert atau sukses, produk berhasil ditambahkan. Dan tadi dari keranjang yang belanja ini yang tadinya 0 kita, maka di sini akan tampil satu sesuai dengan jumlah produk yang kita masukkan ya. Mungkin kita akan langsung saja kita misalnya dua produk ya, misalnya kita akan membeli produk lain, misalnya kita coba beli produk ini, kita bisa tambahkan add to cart. Nah, di sini akan otomatis bertambah lagi menjadi dua produk karena kita sudah memasukkan ke keranjang belanja sebanyak dua buah produk. Langkah selanjutnya adalah kita akan langsung memilih menu keranjang belanja ini, menu cart kita bisa pilih. Nah, di sini adalah menu keranjang belanja dengan produk yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, dengan nama sekian, harganya juga sesuai dengan yang ditampilkan pada homepage. Nah, di sini kita juga bisa mengubah nama kuantitas produk. Misalnya saya akan menambah jumlah produk ini menjadi 3, mungkin 2 ya. Kita bisa mengubahnya dari harga 3.899.000 kita ubah, kita pilih, nah akan ada alert sukses, produk berhasil ditambahkan, maka otomatis program ini akan mengkalkulasikan atau menjadi 2 sesuai dengan jumlah produk atau kuantitas yang kita pilih. Di sini kita memiliki pilihan, misalnya user ingin melanjutkan belanja, kita bisa pilih button kembali belanja, atau misalnya si user sudah ingin melanjutkan proses checkout, kita bisa memilih menu pembayaran. Misalnya kita klik button kembali belanja karena mungkin user akan melakukan pembelian barang terlebih dahulu, akan diarahkan ke menu utama. Dan jika kita memilih menu button, maka akan lanjut ke pembayaran. Oke, sebelumnya di sini adalah subtotal dari produk dengan kode 1, maka akan muncul total atau rincian belanja sebesar sekian. Kita langsung saja memilih button pembayaran. Nah, di sini akan ada formulir alamat pengiriman. Kita bisa memasukkan nama penerima. Di sini kita masukkan nama saya sendiri. Alamatnya kita bisa isikan sesuai dengan keinginan user ya. Misalnya di sini saya isikan dengan alamat saya sendiri. Dan kita diminta untuk memasukkan nomor telepon. Kita masukkan nomor telepon. Oke, misalnya. Dan selain itu ada rincian produk yang akan kita beli. Kita bisa cek kembali apakah produknya sudah sesuai dan harganya pun sudah sesuai dengan subtotal dan total belanja kita sebesar 36 juta sekian. Setelah sesuai, maka kita selanjutnya akan memilih button simpan. Kita bisa pilih button simpan. Nah, di sini kita masuk ke halaman selanjutnya. Di checkout berhasil. Ini ada instruksi untuk melakukan proses pembayaran misalnya. Terima kasih sudah berbelanja. Silakan lakukan pembayaran. Lakukan pembayaran pada rekening atas nama PT Amelit, sertakan dengan nama order.
kita berhasil mendapatkan nomor ordernya dengan total pembayaran sekian, dan jika sudah silakan kirimkan bukti transfer di halaman konfirmasi atau bisa di sini, dan kita juga bisa kembali. Selanjutnya mungkin kita bisa klik di sini ya untuk mengkonfirmasi. Di sini akan ada detail order ya, karena kita belum membayar ya, maka status pesanannya pun akan menjadi menunggu pembayaran. Di sini nama penerima sesuai dengan yang telah kita inputkan sebelumnya, telepon, alamatnya sesuai dengan kita. Dan di sini ada rincian produk yang akan kita beli ya, atau yang telah kita pesan dengan jumlah totalnya sekian sekian, sehingga didapat total belanja sebesar. Dan selanjutnya mungkin kita akan masuk ke konfirmasi pembayaran. Kita klik button konfirmasi pembayaran, akan diarahkan ke konfirmasi order. Dari rekening kita isikan nomor rekening, juga kita isikan sebesar dengan jumlah yang kita belanja ya, jumlah belanja kita. Oke, dengan catatan kita kosongkan saja. Kita bisa pilih bukti transfer misalnya, eh, bukti transfer misalnya kita bisa pilih ini ya. Kita bayar misalnya, kita bisa klik button konfirmasi pembayaran. Dari status menunggu pembayaran, jika kita sudah, nah maka status pembayarannya atau status pesannya kan berubah menjadi dibayar. Dengan rincian bukti transfer, nomor rekening atas nama nominal. Oke. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk lagi sebagai user admin. Kita bisa masuk